Hai semuanya. Kadang kita berpikir kecerdasan hanya tentang seberapa cepat seseorang bisa memecahkan masalah atau seberapa tinggi nilai IQ-nya. Tapi semakin kita hidup dan berhadapan dengan banyak orang, kita mulai sadar. Kecerdasan ternyata enggak cuma tentang logika atau kemampuan berpikir cepat. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu cara kita memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan mengelola emosi dengan bijak. Itulah yang disebut kecerdasan emosional. Cerdas secara emosional bukan berarti kita harus selalu tenang, selalu sabar, atau tidak pernah marah. Justru, orang yang cerdas secara emosional tahu kapan marah itu perlu, kapan harus diam, dan kapan harus bicara. Mereka bukan tanpa emosi, tapi tahu bagaimana menempatkan emosi di tempat yang tepat. Karena faktanya, emosi bukan musuh yang harus ditaklukkan, tapi pesan yang harus dipahami. Marah, sedih, takut, kecewa, semua itu adalah bagian dari kita. Masalahnya bukan di emosinya, tapi di cara kita bereaksi terhadapnya. Kadang kita terlalu cepat bereaksi padahal belum tentu kita benar-benar memahami perasaan yang sedang muncul. Kita sering menilai orang lain dari perilakunya, tapi lupa menilai diri sendiri dari reaksinya. Misalnya, saat seseorang mengkritik kita langsung tersinggung. Padahal bisa jadi bukan kata-katanya yang menyakitkan, tapi cara kita menafsirkannya. Orang yang cerdas secara emosional akan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Mereka akan bertanya dalam hati, aku benar-benar marah karena dia salah bicara, atau karena aku merasa tidak dihargai? Pertanyaan sederhana seperti itu bisa mengubah segalanya. Kecerdasan emosional dimulai dari kesadaran diri. Kita nggak bisa mengelola sesuatu yang bahkan kita nggak sadari. Banyak orang berusaha menenangkan diri, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kadang kita menyebut semua perasaan tidak nyaman sebagai stres. Padahal di balik itu mungkin ada rasa takut gagal, rasa bersalah, atau rasa tidak cukup baik. Dengan mengenali emosi, kita bisa lebih memahami kebutuhan diri sendiri. Misalnya saat kita merasa gelisah tanpa alasan, bisa jadi tubuh kita sedang butuh istirahat, atau hati kita sedang butuh diterima. Menjadi cerdas secara emosional juga berarti berani jujur terhadap diri sendiri. Kadang kita berpura-pura kuat padahal sedang rapuh, berpura-pura bahagia padahal sedang kecewa. Kita melakukan itu karena ingin terlihat baik di mata orang lain, tapi akhirnya malah kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Padahal tidak apa-apa kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Orang yang cerdas secara emosional tahu bahwa mengakui perasaan bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita manusia yang sadar. Dalam hubungan sosial, kecerdasan emosional membuat kita lebih peka terhadap perasaan orang lain. Kita bisa merasakan kapan seseorang sedang butuh didengarkan, bukan dinasehati. Kadang, orang hanya butuh didengar tanpa disuruh sabar. Dan disitulah empati berperan besar. Empati bukan sekedar merasa kasihan, tapi kemampuan untuk masuk ke dunia orang lain tanpa kehilangan pijakan pada diri sendiri. Saat kita benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi, kita menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, empati juga butuh keseimbangan. Terlalu berempati tanpa batas bisa membuat kita kelelahan secara emosional. Karena itu, cerdas secara emosional juga berarti tahu batas antara peduli dan kehilangan diri sendiri. Kita bisa tetap baik tanpa harus menyenangkan semua orang. Kita bisa tetap peduli tanpa harus memikul semua beban. Dalam banyak kasus, belajar berkata tidak juga bagian dari kecerdasan emosional. Karena kita tahu kapan harus menjaga diri sendiri sebelum menolong orang lain. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah berpikir bahwa mengendalikan emosi sama dengan menahannya. Padahal, menahan emosi terlalu lama hanya membuatnya menumpuk dan akhirnya meledak di waktu yang tidak tepat. Mengendalikan emosi berarti memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita dan menyalurkannya dengan cara yang sehat. Misalnya dengan berbicara baik-baik, menulis, atau memberi waktu pada diri sendiri untuk menenangkan pikiran. Kita semua pasti pernah merasa kehilangan kendali atas emosi. Mungkin karena tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, atau ekspektasi dari orang-orang sekitar. Tapi seiring waktu, kita belajar
bahwa reaksi impulsif tidak pernah membawa hasil yang baik. Orang yang cerdas secara emosional tahu bahwa setiap emosi membawa pesan, dan pesan itu hanya bisa dipahami kalau kita berhenti sebentar untuk mendengarkannya. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi cepat, tapi jeda untuk memahami. Selain mengenali dan mengelola emosi, kecerdasan emosional juga terlihat dari kemampuan kita menyesuaikan diri. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan tidak semua hal bisa dikendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, orang yang cerdas secara emosional tidak langsung menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Mereka mencoba mencari makna di balik setiap kejadian. Mereka tahu bahwa kegagalan bukan akhir, tapi proses pembelajaran yang membuat mereka lebih kuat. Menjadi cerdas secara emosional juga berarti mampu mengatur motivasi diri. Ada kalanya kita merasa lelah dan ingin menyerah, tapi kecerdasan emosional membantu kita memahami bahwa motivasi bukan hanya soal semangat, tapi juga kesadaran akan tujuan. Orang yang cerdas secara emosional tahu kapan harus beristirahat, tapi juga tahu kapan harus bangkit lagi. Mereka tidak mengandalkan mood untuk bergerak, tapi prinsip yang mereka yakini. Dalam dunia kerja, kecerdasan emosional bahkan lebih penting daripada sekedar kemampuan teknis. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita berinteraksi. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih mudah dipercaya, lebih disukai, dan lebih mampu bekerja sama. Mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana menyampaikan pendapat tanpa membuat orang lain merasa diserang. Tapi tentu saja, menjadi cerdas secara emosional tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan kemampuan bawaan yang dimiliki hanya oleh sebagian orang. Ini keterampilan yang bisa dilatih, sedikit demi sedikit, lewat pengalaman sehari-hari. Setiap kali kita gagal mengendalikan emosi, sebenarnya itu kesempatan belajar. Setiap kali kita kecewa tapi memilih untuk tidak membalas dengan amarah, itu latihan. Setiap kali kita menenangkan diri sebelum mengambil keputusan, kita sedang memperkuat kecerdasan emosional kita. Yang menarik, kecerdasan emosional bukan hanya membuat hubungan sosial kita lebih baik, tapi juga membuat hidup terasa lebih ringan. Karena saat kita mampu memahami dan menerima emosi sendiri, kita berhenti melawan hal-hal yang sebenarnya bagian dari diri kita. Kita berhenti berperang dengan perasaan sendiri dan mulai berdamai dengannya. Hidup jadi lebih tenang. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena kita tahu bagaimana menavigasi ketidaksempurnaan itu dengan hati yang matang. Kecerdasan emosional juga membawa kita pada kesadaran spiritual yang lebih dalam. Karena pada dasarnya, memahami emosi berarti memahami diri, dan memahami diri berarti mengenal kehidupan dengan lebih luas. Saat kita bisa menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan diri sendiri tanpa menghakimi, disitulah letak kebijaksanaan sejati. Kita tidak lagi berusaha menjadi sempurna, tapi menjadi manusia yang utuh, yang bisa marah tanpa menghancurkan, bisa sedih tanpa putus asa, dan bisa bahagia tanpa melupakan rasa syukur. Kecerdasan emosional bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang terus berkembang seiring waktu. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji keseimbangan emosi, dari hal kecil seperti antrian panjang sampai hal besar seperti kehilangan orang yang kita cintai. Tapi justru di sanalah latihan itu terjadi, bukan di ruang meditasi yang tenang, tapi di tengah hiruk-pikuk kehidupan nyata. Orang yang cerdas secara emosional bukan yang tidak pernah salah, tapi yang mau belajar dari kesalahannya tanpa membenci diri sendiri. Mereka tahu bahwa jatuh dan bangkit adalah bagian dari proses tumbuh. Mereka bisa meminta maaf tanpa menghilangkan harga diri dan bisa memaafkan tanpa merasa direndahkan. Karena bagi mereka, kekuatan sejati tidak datang dari menekan perasaan, tapi dari keberanian untuk merasakannya dan tetap melangkah. Ada momen dalam hidup ketika kita merasa tidak dimengerti oleh siapapun. Kita sudah berusaha menjelaskan, tapi orang lain tetap salah paham. Saat itulah, kecerdasan emosional benar-benar diuji. Karena di titik itu, yang paling penting bukan lagi tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi bagaimana kita memilih untuk bereaksi. Tidak semua orang akan peka, dan tidak semua orang akan memahami apa yang kita rasakan. Tapi orang yang cerdas secara emosional
tidak akan mengorbankan ketenangannya hanya untuk menjelaskan diri kepada orang yang belum siap mendengarkan. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kadang, diam bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa kita memilih kedamaian daripada perdebatan yang tak berujung. Kita sering lupa, sebagian besar konflik bukan terjadi karena perbedaan pendapat, tapi karena perbedaan cara menyampaikan dan memahami perasaan. Banyak orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Padahal mendengarkan itu bukan sekadar menunggu giliran bicara, tapi benar-benar hadir, memberi ruang pada orang lain untuk mengungkapkan dirinya. Orang yang cerdas secara emosional memahami bahwa komunikasi bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana dua pihak bisa saling memahami. Dalam hubungan apapun, keluarga, pertemanan, pekerjaan, emosi selalu memainkan peran besar. Terkadang kita tersinggung bukan karena orang lain bermaksud jahat, tapi karena perkataannya menyentuh luka yang belum sembuh dalam diri kita. Saat kita sadar akan hal itu, kita mulai memahami bahwa banyak reaksi emosional sebenarnya berakar dari pengalaman masa lalu yang belum selesai. Cerdas secara emosional berarti berani menghadapi luka lama, bukan menutupinya. Karena luka yang tidak disadari akan terus muncul dalam bentuk amarah, rasa curiga, atau kebencian terhadap hal-hal kecil. Menghadapi emosi lama memang tidak mudah. Ada rasa takut, rasa malu, bahkan rasa bersalah yang muncul. Tapi, proses penyembuhan selalu dimulai dari pengakuan. Saat kita berani mengakui bahwa, ya, aku masih terluka, maka kita membuka pintu untuk memulihkan diri. Dan dari sanalah kekuatan emosional tumbuh. Orang yang berani merasakan sepenuhnya justru lebih kuat daripada yang terus berusaha menghindar. Karena mereka tahu tidak ada emosi yang berbahaya selama kita mau memahaminya. Kecerdasan emosional juga mengajarkan kita untuk lebih lembut pada diri sendiri. Kadang, kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu produktif, selalu kuat, selalu positif. Tapi hidup tidak selalu harus begitu. Ada masa ketika kita butuh berhenti sejenak, menenangkan diri, dan menerima kenyataan bahwa kita hanya manusia. Orang yang cerdas secara emosional tahu kapan harus mendorong diri maju dan kapan waktunya beristirahat. Mereka tidak terjebak dalam perasaan bersalah ketika harus berhenti, karena mereka tahu berhenti bukan berarti gagal, tapi bagian dari menjaga keseimbangan diri. Salah satu bentuk kecerdasan emosional yang sering dilupakan adalah kemampuan memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang terjadi, tapi melepaskan beban yang membuat kita terus terikat pada masa lalu. Kadang kita pikir dengan memaafkan kita membuat orang lain diuntungkan, padahal sebenarnya kitalah yang dibebaskan. Orang yang cerdas secara emosional tahu kapan harus menegaskan batas, tapi juga tahu kapan harus melepaskan. Karena dendam tidak pernah membawa ketenangan, hanya memperpanjang luka yang seharusnya sudah sembuh. Kita juga perlu belajar bahwa tidak semua emosi harus dijawab dengan tindakan. Kadang cukup dengan memahami tanpa perlu langsung mereaksi. Saat ada orang yang marah, kita tidak harus selalu membalas dengan amarah juga. Justru dengan tenang dan kesadaran, kita bisa meredakan situasi tanpa menghilangkan harga diri. Disinilah letak keindahan kecerdasan emosional. Ia membuat kita lebih sadar akan pilihan, bahwa di antara stimulus dan respons selalu ada ruang kecil bernama kesadaran. Dan dari ruang itulah kebebasan kita muncul. Kebanyakan dari kita tumbuh dalam budaya yang tidak mengajarkan cara sehat untuk mengekspresikan emosi. Kita diajarkan untuk menahan tangis, menutupi kesedihan, dan berpura-pura kuat. Akibatnya, kita menjadi dewasa secara fisik, tapi belum matang secara emosional. Orang yang cerdas secara emosional berani memutus pola itu. Mereka belajar mengekspresikan perasaan dengan jujur, tapi tetap dengan cara yang baik. Mereka tahu bahwa rentan bukan berarti lemah. Justru disitulah letak kekuatan sejati.
Menjadi cerdas secara emosional bukan berarti tidak pernah kecewa, tapi tahu bagaimana mengelola kekecewaan. Bukan berarti tidak pernah takut, tapi tahu bagaimana tetap melangkah meski takut. Karena pada akhirnya, yang membedakan orang yang tumbuh dan orang yang berhenti bukan jumlah masalahnya, tapi cara mereka menghadapinya. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kecerdasan emosional menjadi keterampilan yang semakin penting. Tekanan dari media sosial, ekspektasi dari lingkungan, dan perbandingan tanpa berhenti bisa membuat kita mudah kehilangan arah. Orang yang cerdas secara emosional tidak ikut hanyut dalam arus itu. Mereka tahu kapan harus disconnect, kapan harus berhenti membandingkan, dan kapan harus fokus pada diri sendiri. Mereka paham bahwa validasi sejati tidak datang dari likes atau komentar, tapi dari rasa damai di dalam diri. Banyak orang sibuk mengejar pencapaian, tapi lupa memelihara kesehatan emosionalnya. Padahal apa gunanya sukses besar kalau hati selalu gelisah? Apa artinya semua pujian kalau diri sendiri tidak pernah merasa cukup? Kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara ambisi dan ketenangan. Kita bisa tetap punya mimpi besar, tapi tidak kehilangan kebahagiaan sederhana. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa menikmati perjalanan tanpa kehilangan arah. Kadang kita berpikir untuk menjadi orang yang kuat, kita harus menekan perasaan. Padahal justru sebaliknya, orang yang kuat adalah mereka yang mampu mengakui perasaannya tanpa dikuasai olehnya. Mereka bisa menangis, tapi tetap melangkah. Bisa kecewa, tapi tetap berbuat baik. Bisa marah, tapi tetap memilih untuk tidak menyakiti. Itulah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang datang dari penguasaan diri, bukan dari penolakan terhadap emosi. Cerdas secara emosional juga berarti belajar untuk tidak selalu mengambil sesuatu secara pribadi. Tidak semua sikap orang lain adalah tentang kita. Kadang mereka sedang berjuang dengan luka mereka sendiri. Dengan kesadaran seperti ini, kita jadi lebih ringan dalam menghadapi kehidupan. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah merasa diserang, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita bisa memahami orang lain. Kehidupan akan selalu memberi kita ujian dalam bentuk emosi. Kecewa, marah, takut, iri, sedih. Tapi setiap emosi membawa pelajaran. Rasa iri mengajarkan kita tentang keinginan yang belum terpenuhi. Rasa marah mengajarkan tentang batas yang dilanggar. Rasa sedih mengingatkan kita pada hal-hal yang berharga. Orang yang cerdas secara emosional tidak menolak emosi itu, tapi mendengarkannya. Karena emosi adalah bahasa batin yang jika diterjemahkan dengan benar, bisa menjadi guru terbaik dalam hidup. Kita tidak bisa memilih emosi apa yang muncul, tapi kita selalu bisa memilih cara menanggapinya. Dan itulah inti dari kecerdasan emosional, kesadaran bahwa kendali selalu ada di dalam diri kita. Dunia bisa kacau, orang bisa berubah, tapi selama kita bisa menjaga keseimbangan batin, kita tidak mudah goyah. Ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Emosi tidak perlu disembunyikan, cukup dipahami. Kita hidup di dunia yang sering menilai seseorang dari citra luar. Semua orang berlomba terlihat bahagia, sukses, dan kuat. Padahal, banyak di antaranya yang sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Kecerdasan emosional bukan tentang tampil baik di depan orang lain, tapi tentang mampu jujur terhadap apa yang benar-benar terjadi di dalam diri. Kadang, kejujuran itu membuat kita terlihat rapuh, tapi justru disitulah letak kematangan batin. Ketika seseorang mampu mengatakan, "Aku sedang sedih," tanpa malu, berarti ia sudah melangkah lebih jauh dalam mengenali dirinya sendiri. Karena mengakui perasaan tidak membuat kita lemah, justru membuat kita lebih manusiawi. Kita tidak bisa tumbuh kalau terus menyangkal perasaan yang ada. Orang yang cerdas secara emosional tahu bahwa setiap perasaan ada alasannya. Sedih menunjukkan bahwa kita pernah mencintai. Marah menunjukkan bahwa kita punya nilai.
takut menunjukkan bahwa kita peduli. Semua perasaan punya tempat, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Kecerdasan emosional juga membuat kita lebih tahan terhadap perubahan. Hidup tidak akan pernah stabil sepenuhnya. Akan selalu ada hal yang tidak sesuai rencana. Tapi orang yang cerdas secara emosional punya kemampuan beradaptasi, bukan dengan menyerah, tapi dengan menerima realitas sambil mencari cara terbaik untuk melanjutkan. Mereka tidak terjebak dalam penolakan terhadap keadaan, melainkan belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Mereka tahu bahwa hidup bukan tentang mengendalikan semua hal, tapi tentang mengelola reaksi kita terhadapnya. Saat sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, orang yang cerdas secara emosional tidak buru-buru menyalahkan siapapun, termasuk diri sendiri. Mereka akan bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi punya kekuatan besar. Karena dengan bertanya seperti itu, kita mengalihkan fokus dari rasa sakit menjadi pembelajaran. Dari situasi yang awalnya tampak buruk, kita bisa menemukan makna baru. Dan kadang, dari luka yang paling dalam, justru muncul kebijaksanaan yang paling besar. Kita juga perlu menyadari bahwa kecerdasan emosional bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tapi juga bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Banyak orang pandai memahami perasaan orang lain, tapi gagal memahami dirinya sendiri. Mereka sibuk menenangkan semua orang, tapi tidak punya waktu untuk mendengarkan isi hatinya sendiri. Pada akhirnya, mereka merasa lelah, kosong dan kehilangan arah. Orang yang benar-benar cerdas secara emosional tahu bahwa empati harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa memberi kedamaian pada orang lain kalau hati kita sendiri berantakan. Salah satu ciri orang yang cerdas secara emosional adalah mereka mampu menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Karena mereka tahu, kesendirian bukan musuh, tapi ruang untuk mengenal diri. Dalam kesendirian, kita bisa mengenal pikiran, keinginan, dan luka yang selama ini kita abaikan. Dari sana muncul kedewasaan emosional, bukan dari banyaknya teman atau ramai di luar, tapi dari tenangnya hubungan kita dengan diri sendiri di dalam. Tentu saja tidak mudah untuk mencapai ketenangan seperti itu. Ada masa di mana kita merasa tidak stabil, mudah tersinggung, atau bahkan kehilangan semangat. Tapi cerdas emosional bukan berarti tidak pernah goyah, melainkan tahu bagaimana menenangkan diri saat goyah. Kadang, hanya dengan menarik napas dalam-dalam, diam sejenak, dan menerima bahwa tidak semua hal harus segera diselesaikan, kita sudah melatih kesadaran emosional. Kecerdasan emosional juga membuat kita lebih berhati-hati dalam menanggapi dunia digital. Di media sosial, kita dengan mudah melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, liburan, karir cemerlang, pasangan harmonis. Tanpa sadar, kita membandingkan diri, lalu muncul rasa iri atau minder. Tapi orang yang cerdas secara emosional tahu bahwa apa yang ditampilkan di layar hanyalah potongan kecil dari kenyataan. Mereka tidak terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Mereka bisa mengagumi tanpa merasa kurang, dan bisa bersyukur tanpa harus menutupi kekurangan. Orang yang cerdas secara emosional juga tidak mudah terseret drama. Mereka tidak ikut memanaskan suasana di grup chat, tidak mudah terpancing komentar negatif, dan tidak buru-buru menilai orang dari satu sisi cerita. Mereka tahu bahwa setiap orang membawa beban yang tidak terlihat. Karena itu, mereka lebih memilih memahami daripada menghakimi. Mereka tidak perlu selalu membuktikan siapa yang benar, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari ego yang ingin menang sendiri. Dalam dunia pekerjaan, kecerdasan emosional menjadi pembeda yang jelas antara orang yang hanya pintar dan orang yang benar-benar bijak. Orang pintar bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tapi orang yang cerdas secara emosional bisa menjaga hubungan dengan tim, beradaptasi dengan tekanan, dan tetap berpikir jernih saat keadaan sulit. Mereka tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada cara. Mereka tahu bahwa keberhasilan sejati bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang bisa tumbuh bersama orang lain. Kecerdasan emosional juga membuat kita lebih realistis terhadap ekspektasi. Kita belajar bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita dengan baik, dan tidak semua rencana akan berjalan mulus. Tapi itu tidak membuat kita pahit. Justru dari situ, kita belajar melepaskan kontrol berlebih dan mempercayai proses. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban cepat,
tapi kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Orang yang cerdas emosional tidak terburu-buru, karena mereka tahu setiap hal punya waktunya sendiri. Salah satu latihan paling sederhana untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah belajar memperhatikan pikiran dan perasaan sebelum bereaksi. Misalnya, saat ada yang membuat kita kesal, daripada langsung menegur dengan nada tinggi, kita bisa menenangkan diri dulu beberapa detik. Bukan untuk memendam, tapi untuk memberi jarak antara emosi dan tindakan. Dalam jarak itulah, kita bisa berpikir lebih jernih. Kadang, hanya butuh satu tarikan napas panjang untuk mencegah satu hari penuh penyesalan. Kecerdasan emosional juga berarti mampu merayakan hal-hal kecil dalam hidup. Mereka tidak menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Mereka bisa bersyukur atas secangkir kopi di pagi hari, percakapan hangat atau udara segar setelah hujan. Karena mereka tahu, kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari cara kita memandang sesuatu. Dan semakin kita melatih rasa syukur, semakin mudah kita menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Orang yang cerdas emosional juga jarang terjebak dalam kebencian. Mereka tahu bahwa memelihara kebencian hanya akan melelahkan diri sendiri. Mereka memilih untuk menjaga jarak jika perlu, tapi tidak menanam dendam. Mereka tahu bahwa tidak semua orang bisa berubah sesuai harapan kita, tapi kita selalu bisa memilih cara untuk tetap tenang. Dalam diam yang bijak, mereka belajar bahwa tidak semua hal butuh pembalasan. Kadang, cukup dengan melepaskan dan melanjutkan hidup. Dan yang paling indah dari kecerdasan emosional adalah bagaimana ia membuat kita menjadi manusia yang lebih lembut, tanpa kehilangan ketegasan. Kita bisa bersikap tegas tanpa harus keras. Kita bisa membela diri tanpa menyakiti. Kita bisa mencintai tanpa harus memiliki. Kelembutan semacam ini bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kita menguasai diri. Karena hanya orang yang damai di dalam dirinya yang bisa menularkan kedamaian pada orang lain. Pada akhirnya, menjadi cerdas secara emosional bukan soal seberapa banyak teori yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri dan orang lain. Ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan menjadi sadar. Sadar bahwa setiap emosi punya makna, setiap rasa punya tujuan, dan setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit, selalu membawa pelajaran. Kita tidak perlu menunggu hidup tenang untuk belajar tenang. Justru dalam kekacauan, kita belajar bagaimana menata hati. Dalam kegagalan, kita belajar menerima diri. Dalam hubungan yang rumit, kita belajar memahami orang lain. Semua itu adalah proses panjang yang membuat kita tumbuh, bukan hanya secara mental, tapi juga secara spiritual. Cerdas secara emosional adalah seni memahami kehidupan dari sisi yang paling manusiawi. Ia mengajarkan kita untuk merasa tanpa tenggelam, berpikir tanpa kehilangan hati, dan mencintai tanpa takut terluka. Karena hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang menari di bawah hujan dengan hati yang tetap utuh. Dan ketika kita sudah sampai pada titik itu, titik di mana kita bisa memahami, menerima, dan memaafkan, maka kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih damai. Sebab kecerdasan sejati bukan terletak pada logika yang tajam, melainkan pada hati yang mampu memahami dirinya sendiri.